Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Pak Aji Alihuda Baik Ibu, untuk ujian komprehensif pada hari ini bersama saya Ibu Rizky Nuri Amelia dan juga kepada beliau yaitu Bapak Dr. Wahid Umar SPD MPD. Pak Aji saat ini akan mengikuti uji komprehensif PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Khairun. Ya Pak, udah siap Pak Aji ya? insya Allah siap Ibu. Insya Allah. Saya beri waktu Bapak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ujian. Kepada Terima Bapak kasih Ibu. dipersilakan. Sudah Ya. Sudah? Bagaimana? Deg-degan atau bagaimana? Udah siap? lumayan Ibu, insya Allah sudah siap. Sebelum memulai, mungkin perkenalkan diri dulu kepada Pak Dokter sama saya, Pak Aji ini dari mana, lalu dari sekolah mana, ngajar kelas berapa, pengalamannya udah berapa lama mengajar gitu. Silakan Pak Aji Baik, terima memperkenalkan kasih diri. Ibu, Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aji Alihuda. Saya asal dari Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya saat ini mengajar di SDN Negeri 1, maksudnya SDN Sebangau Mulia 1, Ibu. Apa? Setia Mulia? SDN Sebangau Mulia 1. Oh, Sebangau Mulia. Ya, Ibu, SDN Sebangau Mulia. Oh, Jadi sebelum saya bergabung di SDN Sebangau Mulia 1, saya mengajar di wilayah perkebunan kelapa sawit, Ibu, sebagai tenaga kontrak di sekolah tersebut dari tahun 2016. Kurang lebih 6 tahun saya di dalam perkebunan kelapa sawit. oh, luar Seperti itu, biasa. Ibu. Mengajar siswa Iya, Ibu, yang banyak. orang tuanya bekerja gitu atau bagaimana? Nggih, Bu, kalau di Atau dalam perkebunan kelapa sawit itu kan orang tua fokus bekerja saja. Jadi anaknya itu bertemu dengan orang tua hanya sore dan malam. Pagi saja terkadang orang tua sudah berangkat ke lahan untuk memanen, menyesuaikan hmm, pekerjaannya itu, Ibu. Saat hmm, ini saya mengajar di kelas 4 di SDN Sebangau Mulia 1. oh, selama 6 tahun di kelas 4 terus gitu, Pak? Tidak, Ibu, saya sering di kelas 6. Oh, kelas 6. Nggih, di kelas 6. Oh, baru sekarang di kelas 4 begitu? Nggih, 1 tahun sebelum saya di SDN negeri, saya tahun 2022 awal itu masih di kebun, saya mengajar di kelas 4. Dan sekarang saya dikasih lagi kelas 4. Oh, gitu. Nggih, Ibu. Lalu selama mengajar di kelas 4 ini apa saja sih masalah yang Bapak hadapi gitu selama proses KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas 4 tersebut? Coba Baik, Ibu. ceritakan. Mhm. Jadi anak kelas 4 ini itu masa di mana anak-anak itu mulai menganjak usia usia remaja, Bu, ya. Maksudnya Iya, usia bukan anak-anak lagi gitu, Bu, kelas tinggi seperti itu, Bu. udah mulai apa, Nggih, sudah dia bisa. agak dewasa gitu ya, Pak, ya? Nggih, Bu. Jadi juga ada yang sudah mulai puber dan lain sebagainya. Jadi eh, saya rasa beberapa masalah yang saya temukan di kelas 4, yang pertama itu motivasinya, Ibu. Jadi ketika saya mengajar, sering sekali mereka itu seperti izin keluar, mengganggu temannya, padahal jumlah siswa saya itu cuma sedikit, Ibu, sebenarnya. Kalau yang SD negeri ini cuma 4, Oh, seperti itu. 4. Enggak, cuma Oh, 4, Ibu. berarti kalau 4 Bapak kenal banget ini sama mereka. Siapa aja, Pak, yang 4 itu namanya? Kebetulan siswa saya itu perempuan semua, Ibu. Oh, Empat-empatnya itu perempuan semua.
Jadi di Berarti situ ada hafal sekali ya Pak ya apa dengan itu sifat apa? mereka. Ada Oh. Desti, ada Ulfa, ada Nur Aini dan Nur Yuni. Jadi ada anak Bagaimana? yang namanya Ulfa itu lumayan aktif Ibu. Dia juga aktif dalam ya mengganggu teman, aktif juga dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Jadi sering sekali mereka itu izin ke WC, mengganggu temannya, mungkin karena siswanya juga terlalu sedikit atau gimana Bu ya. Seperti itu Ibu. Dan juga ada Mm-mm. hasil belajar yang saya temukan yang menurut saya itu sangat eh, harus perlu diperbaiki Bu, terutama di pelajaran muatan IPA, di tematik muatan IPA. Jadi muatan IPA itu saya sebagai guru merefleksikan diri, saya memang mengakuinya seharusnya di muatan IPA itu sering kita menggunakan proyek-proyek seperti itu Ibu, biar mereka bisa merasakannya langsung seperti itu. Mm-mm. Jadi saya hanya fokus kepada diri saya sendiri, yang penting saya mengajar seperti itu Ibu. Karena ya itu tadi Ibu, masih kurang sekali pengalaman saya, ilmu-ilmu pengetahuan saya. Oh, tapi sebelum ngajar di sana pernah ngajar di tempat lain gitu Pak? Pak Pernah Ibu Aji? di kebun itu Ibu, di kelapa Oh di sawit. kebun itu, yang kelapa Nggih, sawit itu. Setelah itu baru pindah ke yang sekarang ini, Sebangau ini, gitu nggih, ya? pindah ke Sebangau di negeri ini Ibu. Kalau di Kalau yang perke perkebunan itu bagaimana? Kalau di perkebunan itu siswanya lumayan banyak Ibu, bahkan bisa Hmm. terlalu banyak. Saya sebelum pindah itu siswa saya ada 40 orang kelas 4. Jadi kalau Oh. suara saya tidak lantang, mereka hanya asik bermain aja di belakang itu. Mungkin sebagian saja yang bisa memperhatikan. Ya karena itu Oh. tadi Ibu, saya belum menerapkan model-model yang sesuai sama kondisi di kelas saya yang saya mampu itu Ibu. Oke. Kalau sekarang kan alhamdulillah sedikit, hanya 4 ya, Enggak 4 Ibu. siswa ya. Berarti Bapak benar tahu dong apa, mulai dari semua segala hal yang kekurangan siswa A ini kekurangannya apa, sifatnya bagaimana, si B juga, si C juga, dan si D. Pasti kita, apalagi kalau kelasnya hanya siswanya sedikit, lebih terpantau gitu kan ya Pak ya? Enggak Ibu, lebih terpantau. Jadi lebih enak kita juga Lebih, mengawasi, lebih enak memberikan apa yang kita sampaikan seperti itu Ibu. nah, walaupun begitu, tapi ternyata tetap ada masalah gitu kan tadi ya? Enggak Ibu, Masalah banyak yang sekali Bapak masalah. hadapi. Hmm. Setelah tahu ini ada masalah gitu kan, Bapak merefleksikan kepada diri sendiri, oh iya, saya kurangnya di sini, kayak gitu kan. Saya kurangnya di bahan ajar, saya juga terlalu fokus mungkin pada diri sendiri, kayak gitu. Tapi selain kepada Bapak, Bapak bertanya lagi nggak kepada orang lain, atau Bapak mencari solusi yang tepat atau tidak, atau bagaimana gitu, Bertanya setelah Ibu, Bapak tahu? saya Ya? bertanya kepada teman dulu Mm-mm. Ibu, rekan sejawat saya sebagai guru karena dia juga merasakan langsung. Jadi saya menanyakan, kenapa ya kok kelas saya ini hasil belajarnya kok kurang di bawah KKM seperti itu Ibu. Juga anak-anak sering Oh. sering izin keluar dan seperti itu sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, cobalah kalau mengajar itu gunakan media yang baik, yang sesuai. Terus bahan-bahan ajar itu disiapkan. Jadi saya refleksikan, oh iya ya, selama ini saya emang emang masih kurang melakukannya itu Ibu. Kemudian saya juga bertanya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun menjawab, cobalah dipelajari banyak sekali media-media atau media konkret kalau kita tidak punya media yang seperti teknologi yang canggih, pakailah media yang konkret yang yang sesuai dengan apa yang akan kita pelajarkan kepada anak-anak biar anak-anak itu bisa tertarik sehingga hasil belajar dan semangat mereka itu bisa lebih semangat kembali seperti itu Bu. Ada juga saya juga Bu mewawancarai
Bapak pakar. Di sini saya mewawancari Pak Korwil, Ibu, namanya Pak Sugianto. Beliau adalah Korwil di kecamatan saya di Sebangau. Beliau juga mengatakan seperti itu, Ibu. Hendaknya guru itu harus merancang, jangan cuma mengajar saja. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita harus merancang dan juga jangan lupa mengevaluasi apa yang kita sudah sampaikan itu apakah sudah baik apa belum, ya kita refleksikan diri, itu yang paling penting seperti itu. Iya, bagus sekali. Berarti sudah ada, bagaimana sih ini masalah saya seperti ini, cara mengatasinya seperti apa, seperti itu kan. Tapi Iya, selama Ibu. PPG berjalan ini, Bapak masih ngajar atau tidak? Pak Aji masih mengajar di kelas tersebut atau off dulu? Izin Ibu, selagi ada kesempatan, biasanya kan kuliah itu kan pagi terus Ibu. Kalau pagi saya izin tidak masuk ke sekolah, tapi kalau ada jam kuliah siang, saya pasti ke sekolah Ibu. Oh, ke sekolah. Nggih, Pas pasti ke ada sekolah. ngajar di sekolah, sekarang ada perubahan nggak yang Bapak lakukan sebelum PPG atau dan setelah lagi pelaksanaan PPG ini? Ada perubahan yang Bapak lakukan atau tidak? Coba Ada Ibu, merefleksikan diri sendiri. saya Apa itu? Coba cerita. saya sangat sangat senang saya bisa lulus dan saya bisa terpilih mengikuti PPG ini. Jadi ketika saya masuk di sekolah, kebetulan waktu kuliahnya siang, saya sudah mendapatkan diskusi dari teman-teman, masukan dari ibu bapak dosen dan guru pamong juga. Jadi saya mencoba untuk menerapkan di mana siswa yang 4 itu ternyata lebih mudah daripada siswa yang banyak itu Ibu. Jadi kita lebih mudah mengontrol, mengawasi. Saya sering juga melakukan apa namanya diskusi kepada mereka. Jadi kalau hanya orang 4 itu saja saya rasa kok nyaman sekali ya. Membimbingnya itu loh Bu, nggak yang banyak itu kan terlalu hiperaktifnya gimana gitu kan. Jadi kalau yang 4 itu akhirnya saya terapkan apa yang saya dapat dari PPG ini, saya lakukan. Akhirnya saya refleksikan kembali Bu, apa yang saya lakukan. Oh ternyata iya ya, benar apa yang katakan pakar, katakan teman sejawat tadi dan kepala sekolah juga dan dosen-dosen PPG juga itu sangat bermanfaat. Seperti itu Ibu. Saya Mungkin sudah lakukan. dorongannya ya. Sebenarnya mungkin tahu, cuman dorongan untuk mengerjakannya ya. Betul Ibu, dorongannya itu yang bikin. Tapi alhamdulillah walaupun PPG kan belum tahu nih lulus atau tidak. Alhamdulillah sih udah lulus untuk mengikuti diklatnya gitu kan ya Iya Ibu, Pak. benar. Tapi dengan seiringnya waktu, dengan sebelum dan setelah apa perjalannya PPG ini ada perubahan gitu yang dirasakan gitu kan sebagai pengajar. Dan saat mengajar juga beda gitu kan. Responnya siswa bagaimana? Jadi Siswa. ketika saya menggunakan itu Ibu yang paling merespon aktif sekali itu ketika saya menampilkan sebuah video, tayangan video di set PowerPoint karena merasa mereka itu asing sekali. Apa sih Mm-mm. kok gambarnya besar gitu, kok bukan seperti TV gitu loh. Jadi mereka itu jujur Ibu, sekolah saya memang daerah terpencil. Iya, Jadi ketika tahu saya Pak. menggunakan media yang seperti PowerPoint, menayangkan video dan gambar-gambar seperti itu, mereka sangat antusias pada apa yang mereka amati itu sering mereka menanyakan Ibu. Oh, Jadi, aktif. gambar apa itu Mm-mm. Pak? Seperti itu. Apalagi cuma 4 Bu. Jadi mereka sangat aktif sekali. Berarti ketika nanti Bapak melakukan aksi, apakah ada rencana untuk membuat pembelajaran seperti itu lagi? Aksi Eh, nanti set- yang akan PPL ini, yang dilakukan ini. Baik Apakah Ibu. ada rencana lagi gitu? Sebelumnya kan saya sudah merefleksikan Ibu, setelah apa yang saya dapat, saya lakukan, saya refleksikan kembali. Memang saya akuin saya masih banyak kekurangan, makanya di rencana aksi nanti saya akan perbaiki lagi kekurangan saya. Apa yang sudah saya refleksikan saya akan perbaiki lagi. Ada beberapa Ibu, pada saat saya menerapkan apa yang saya dapat melalui PPG ini masih masih ada beberapa kekurangan. Jadi saya ingin mencoba untuk melengkapinya lagi agar
di rencana aksi nanti bisa lebih baik lagi seperti itu, Ibu. Dan anak-anak juga lebih semangat kembali. Jadi kalau Ibu Guru Pamong kemarin mengatakan kalau anak itu suka mencari gurunya, berarti sudah dikatakan berhasil. Mana sih gurunya, Pak? Kapan kita ngajar ini lagi? Ngajar Seperti lagi. itu, Ibu. Udah seperti itu ya Pak ya berarti ya. Alhamdulillah ya. Udah dicari Alhamdulillah. ya. Nggih. Bapaknya lagi di mana? Oh lagi PPG seperti itu Iya, kan. suka nyari, Nyari Ibu. ilmu dulu, lagi cari ilmu yang baru lagi. Oh iya. Yang 4 orang itu kelas berapa tadi Pak? Saya lupa. Kelas 4, Ibu. Kelas 4, 4 Perempuan orang semua, ya. nggih. Perempuan semua lagi aktif ya. Alhamdulillah. Aktif semua kan Pak ya, 4 itu. Yang paling aktif itu si Ulfa, Ibu. Tapi ada Ya, yang diam, iya pendiam. ada yang si Nur Aini yang lumayan pendiam sedikit. Oh iya. Lalu untuk rencana aksi ke depan itu kan yang kemarin yang udah lewat. Rencana aksi yang selanjutnya, apakah Bapak akan menggunakan soal berbentuk hoax? Ada, Ibu, soal yang saya lakukan itu berbentuk HOTS, itu level di 4, menganalisis. Coba Bapak tampilkan. Ada, Ibu, RPP, Bu, ya? Iya, semua yang hoax itu ada di mana dia? Dari Baik, Ibu. RPP-nya mana, diletakkannya di mana hoax-nya, kayak gitu. Terus bentuk soalnya seperti apa, coba. Baik, Dari Ibu. Izin, Bu, RPP-nya ya. dulu. Iya, silakan. RPP letaknya host-nya di mana, lalu contoh soal host-nya yang seperti apa, kayak gitu. Bentar, Ibu, saya buka dulu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ini di Sudah, rencana Pak? aksi 4 saya mengangkat numerasi, Ibu, hasil belajar matematika Mm-mm. anak-anak saya pada rendah. Di sini materi yang saya ambil itu KPK. Temanya apa, Pak? Tema, subtemanya. Kalau mohon izin, Ibu, kalau di kelas tinggi Mm-mm. mapel, Ibu, matematikanya. Oh, mapel. Oh, Nggih, Bapak ambil Ya, mapel ya. ya, nggih, Ibu, matematika. kelas tinggi. Matematika dengan materi pokoknya kelipatan persekutuan terkecil. Oh ya, KPK, ini Ibu. punyanya Pak Dokter nanti ini. Coba saya Iya, lihat saya hoax-nya juga dulu. mohon masukan nanti dari Pak Dokter biar lebih baik lagi, Nah, Ibu. coba Eh, hoax-nya dulu. Hoax-nya di mana? ini, Soalnya Bu, seperti apa? indikatornya. Bahasanya saya itu dulu. Ini Ini, ya Bu, hoax ya. menentukan KPK dari 2 bilangan. Di sini Mm-mm. hotsnya itu menentukan, Ibu, menghitung KPK, kemudian Dari ada 2 juga bilangan, nggih, menyelesaikan di sini masalah. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK 2 bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Adapun soalnya seperti apa? contohnya, sebentar, Ibu. Soal hoax-nya. Ini, Ibu, Yang mana? Nomor berapa? 4/5 ini. 4/5. Ini soal KPK, mereka Ya. menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mereka temukan seperti itu. Oh iya. Mm-mm. Untuk selanjutnya mungkin kepada Pak Dokter Wahid Iya, disebelah Pak. iya. Baik, baik, baik. Makasih kesempatan yang diberikan. Pak Aji yang saya banggakan, yang saya ya hormati, mungkin perjuangan Pak Ajinya alhamdulillah sudah masuk sampai di ujian kompre ini. Alhamdulillah, Tetap Bapak. semangat Pak Aji Tetap semangat, Bapak. ya, karena perjuangan ini kalau
mau dibilang selesai itu tidak akan pernah selesai gitu. Iya Ya, Bapak, benar. ya selain perjuangan di PPG ini, tetapi juga ada perjuangan lain begitu. Itu tetap dalam hidup itu tetap harus ada berjuang, ya ada perjuangan seperti itu Pak Haji. Baik Bapak. Nah, Pak Haji ini karena Pak Haji di tampilan ini saya lihat ya model instrumen yang Pak Haji sampaikan ini, saya langsung dari sini dulu supaya ingatan saya jangan dia kabur begitu dalam arti dia Baik Bapak. ya begitu. Nah, begitu. Ini saran saya Pak Haji, soalnya ini berapa nomor Pak Haji? 5 nomor Bapak. 5 nomor. Ini soal pilihan ganda semua ya? Nggih, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Kalau ya biasanya di matematika itu, kalau misalnya Pak Haji gunakan ini soal pilihan ganda, terus mungkin ada soal yang terulang dalam arti dia punya langkah penyelesaiannya juga sama seperti itu. Pasti kalau misalnya anak yang kritis dia akan bosan gitu. Saya bosan dengan ini gitu ya. Baik, Tapi Pak. kalau ketika misalnya Pak Haji nyampaikan soal ini dalam bentuk soal esai dan dia artinya disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, maka saya rasa nanti dari siswa itu selalu termotivasi gitu, termotivasi untuk mengikuti proses kegiatan KBM Pak Haji seperti itu. Nah, di Pak Haji punya urutan soal, walaupun kita dituntut itu harus host. Nah, di sini Pak Haji nyampaikan soal yang ada ini dari nomor 1, saya lihat coba Pak Haji ke nomor 1 dulu Pak Haji. Menentukan Bapak gini. Nah, ini kan sama ini Pak Haji. Ya. Sama karena ditanya KPK-nya di sini kan semuanya kan ada ya bilangan genap semua ini Pak Haji. Nomor 1 KPK 10 20 genap itu. Terus di KPK nomor 2 ada ya 20 ada 36 itu genap semua itu Pak Haji. Bagaimana Pak Haji harus buat modifikasi soal itu sehingga dari soal yang ada itu anaknya itu dia lebih tertarik begitu. Dan lebih tertarik berarti Pak Haji mungkin langkah pertama Pak Haji di soal nomor 1 ini coba buatkan dalam bentuk itu pohon faktor. Ya, buatkan dalam bentuk pohon faktor, tapi Pak Haji tidak perlu harus isi semua pohon faktor yang ada itu ya ditandai dengan mungkin ada bulatan-bulatan atau mungkin istilahkan bahwa ini di cabang yang pertama ini buahnya ini, di cabang yang kedua buahnya ini gitu. Nah, di cabang yang berikut Pak Haji tidak usah harus beri nama gitu. Nah, nanti anak yang mengisi, makanya Pak Haji nanti di option yang ada ini Pak Haji harus tuliskan kira-kira ya di buah yang ketiga itu namanya apa atau bilangannya bilangan berapa gitu. Ya itu nomor 1. Nomor 1-nya seperti itu dulu. Jadi ketika mereka sudah tahu jawab itu memang sudah nampak hotnya ada itu. Itu hostnya udah ada tertantang banget itu. Tapi kalau model begini pasti anaknya wah pikirnya waduh ini mulanya biasa saja katanya seperti itu. Izin Bapak, di LKPD saya ada Bapak. Ya, gimana Pak? Di LKPD saya ada Bapak yang seperti Bapak contohkan tadi, ada pohon faktor. Cuman di sini saya belum mencari. Lalu kenapa Pak Haji tidak menyampaikan ke sini? Dia harus saling itu yang saya biasa sebut itu namanya jaringan jaring laba-laba gitu. Jadi maksudnya dia saling terkait mulai dari RPP-nya ya sampai masuk pada instrumen atau evaluasi ini harus saling terkait. Misalnya di LKPD ada, kenapa di sini tidak ada? Harusnya dari itu dulu. Baik Bapak. Dari situ. Terus begitu masuk yang berikut lagi, mungkin Pak Haji harus ambil misalnya KPK dari 25 dengan berapa gitu. Enggak boleh yang genap-genap semua. Baik Bapak. Seperti itu. Terus yang berikut di bagian bawahnya juga Pak Haji usahakan supaya soal yang ya misalnya dia harus memerlukan bukan berpikir tingkat tinggi begitu, tetapi ketika Pak Haji nyampaikan seperti ini minimalnya
Pak Haji, nama-nama ini itu tidak terlepas dari mereka yang ada di dalam kelas itu. Baik, Bapak. Ya, jadi mereka juga tertarik dalam arti begini, ya ini alhamdulillah Pak Guru ini di dalam soal ada nama saya gitu. Pasti Ada mereka namanya tertarik. gitu, Pak ya. Pak. Gitu. Ya, jadi semua dari taktik kita kok gitu. Ya, seperti Baik, itu. Bapak. Nah, Pak Haji, saya kembali ke di bagian yang pertama di atas di RPP itu, Pak Haji, di persepsi itu Pak Haji kira-kira soalnya kalau kita mengajar setiap proses belajar mengajar itu pasti ada materi prasyaratnya gitu. Bentar, Bapak, Nah, saya kembalikan. Kalau gitu misalnya di RPP ini Pak Haji walaupun tidak mencantumkan tapi materi prasyaratnya apa Pak Haji? Ini Bapak di persepsi, di sini saya memancing kemampuan siswa untuk menanyakan berapa kelipatan dari 4 seperti itu, Bapak. Ya, berapa kelipatan dari 4 seperti itu untuk ya. memancing kemampuan siswa. Ya, jadi Pak Haji langsung saja. Siapa yang masih ingat gitu? Siapa yang masih ingat? Coba bisa sebutkan kelipatan 2 gitu. Nah, ketika mereka sudah nyampai dari situ, Pak Haji mungkin langsung tarik kesimpulan. Ya, narik kesimpulan berarti hari ini kita belajar tentang KPK dan ada FPB-nya. Jadi FPB kalau misalnya dalam kehidupan hari-hari, apakah kalian misalnya Ibu memberikan misalnya siapa tadi, ada Rian, ada Fajar tadi ya. Misalnya Ibu kembali dari pasar membagikan ini ya, membagikan apelnya ke Fajarnya ada 2, terus ke misalnya ke Riannya ada 4 seperti itu. Nah, ketika anak itu dia sudah paham dari situ, Pak harus dari kehidupan awal anak dulu gitu, menyatu dengan kehidupan anak awal dari pertamanya dari kehidupan anak, berarti dari situ mereka lebih termotivasi, antusias untuk mengikuti proses pembelajarannya. Jadi ini Pak Haji jangan batasi sampai di sini, berapakah kelipatan dari 4, jangan dulu. Siapa yang masih ingat gitu. Kalau pelajaran yang lalu apa sih gitu. Dari situ dulu Pak Haji ini dari maksudnya di pertemuan sebelumnya apa? Itu Bapak faktorisasi prima, bilangan prima Bapak. Nah, kalau dari faktorisasi prima itu kira-kira Pak Haji kan sebelumnya pasti ya kita harus urutkan sebelum masuk ke faktorisasi prima, sebelumnya itu masih ada dulu yang lain lagi. Jadi Pak Haji harus perkenalkan bahwa setiap ini misalnya macam-macam bilangan, mulai dari bilangan caca, bilangan asli, bilangan genap. Jadi kalau ketika dari situ mereka udah paham, nanti dari situ kan Pak Haji akan bedakan antara bilangan ganjil dengan bilangan prima. Di mana itu letak perbedaannya di mana? Gitu. Pasti mereka akan jawab. Kalau di bilangan prima itu ya bilangan yang terdiri dari 2 faktor, tapi kalau bilangan ganjil lebih dari 2 faktor. Ya, ada yang 2 faktor, ada yang 3 faktor. Misalnya kalau 9, apakah 9 ada di bilangan prima, Pak Haji? Ya, Ada Bapak. atau tidak, Pak Haji? Kalau bilangan prima tidak ada Bapak di angka 9. Iya. Ya, alasannya apa itu Pak Haji? Karena 9 masih bisa dibagi Bapak sama 3. Sama 3. Kita tidak bisa sebut lebih dari 2 faktor? Bisa atau tidak itu? 9. Lebih dari 2 ya. Bapak. Iya, lebih dari 2 faktor. Jadi bisa bedakan. Jadi definisi-definisi itu Pak Haji setiap penyampaian materi Pak Haji, apalagi ini di SD, Pak Haji harus diselingi atau dibaringi pada saat Pak Haji sajikan itu tulis di papan gitu. Jadi tulis itu maksudnya supaya anak juga dia tulis ketika dia belajar, kalau dia lupa dia langsung buka. Oh iya, ini catatan saya dulu ini loh gitu. Ya Pak Haji ini di SD, ini ngajar SD ini. Saya pengalamannya karena saya juga pernah mengajar SD nih. Baik, Bapak. Ya, ngajar SD, ngajar SMP, SMA. Jadi seperti itu Pak Haji. Makanya saya kan biasa sampaikan metode yang saya gunakan itu ya metode tangga emas. Saya seperti itu. Gitu. Jadi ketika materi yang saya nyampaikan ke mahasiswa nggak paham, saya turunkan ke tangga pertama di SD-nya gini. Di SMP-nya seperti ini, SMA-nya seperti ini. Gitu.
Misalnya kalau di SD ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Yang dimaksud terbuka itu apa? Ya, misalnya ada N tambah 1, terbuka untuk menentukan nilai N-nya. Tertutup berarti kalau 3 tambah 2 ya 5 itu tertutup. Gitu. Ke tingkat SMP ada di sana sistem persamaan linear 1 variabel, ada 2 variabel seperti itu. Di tingkat SMA ada 3 variabel, ada matriks seperti gitu Pak Haji ya. Jadi nanti Pak Haji tolong tambahkan ini ya. Baik, Kalau Pak. kalau di matematika dia yang penting ada kaitan dengan materi yang akan dipelajari ini, bukan hanya di kelipatan 4 saja. Tanya dulu mungkin kelipatan yang paling sederhana. Kalau ambil dulu satu mungkin Pak pasti. Yani. Baik, Ya. Pak. Kalau ambil satu kan pasti mereka 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Tapi kalau ambil 2 kan mereka masih pikirkan 2, 4. Begitu kan gitu. Nah, terus misalnya kelipatan ya bilangan ganjil kira-kira gimana begitu. Jadi di situ nanti mereka akan artinya dapat mengembangkan itu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu. Nampak sekali itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di Pak Aji ini saya lihatnya sudah bagus. Saya sarankan ke Pak Aji. Media yang Pak Aji gunakan harus gunakan papan blok. Ya, papan blok. Papan blok Gunakan itu Pak Aji. Ada. Papan bloknya ada. Jadi Jadi Bapak, nanti saya coba carikan. anak dia langsung demonstrasikan sendiri. Gitu. Pak Aji kalau misalnya setiap praktek atau setiap dalam proses pembelajaran berikan kesempatan misalnya Pak Aji terangkan tentang ya bilangan bulat, begitu disuruh ilustrasikan, jangan Pak Aji yang ilustrasikan saja gitu. Beri kesempatan kepada anak itu supaya anak dia ikut melakukan, tapi kalau dia tidak ikut melakukan maka dia tidak akan ingat. Tapi kalau dia kerjakan dalam arti dia ikut melakukan pasti sampai kapanpun dia tetap ingat. Ini Bapak merasakan langsung. Nah, terus itu saya ingatkan lagi karena memang ini banyak sekali yang terjadi. Pak Aji jangan suruh siswa itu menghafal gitu. Berikan mereka mungkin ada teknik yang seperti apa sehingga mereka harus cepat ingat. Contoh seperti ini, misalnya kita kan selalu berhadapan di Zoom ini. Pasti begitu suatu kali saat ketemu di mana, oh iya ini dulu mahasiswa saya di PPG ini. Gitu. Misalnya kan ini kaitan dengan proses belajar mengajar itu, maka nyuruh anak itu dia harus setiap saat itu dia sudah mungkin berapa menit dia harus membaca gitu. Berapa menit dia harus bermain atau mungkin dari ya dari situ Pak Haji. Jadi saya itu memang selalu ingatkan ke ya mahasiswa sayanya seperti itu. Ya Pak Haji, itu saja yang mungkin masukan dan pertanyaan saya seperti itu Pak Haji. Baik, Bapak. Lebih dan kurangnya juga itu yang ya papan blok itu kalau misalnya Pak Haji mungkin ada belum apa saya bisa kirimkan dia punya pedoman atau petunjuk nanti Pak Haji buatkan sendiri. Baik Bapak, boleh Bapak nanti. Ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Rizky. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah ya Pak Haji ya. Walaupun ujian kompre tapi kasih masukan yang luar biasa ya dari Pak Dokter ya. Tapi sebelum Pak Dokter tadi yang kasih seperti itu, apa sih media yang rencananya Pak Haji mau berikan? Media yang saya gunakan itu media video, Ibu. Oh, hanya video. Oh, hanya video saja ya. Mana dia? Video. Sama saya memperkuat di banyak contoh-contoh latihan mereka nanti. Oh, berarti kan kalau ada media, apalagi yang tadi Pak Wahid sebutkan, kalau ada kan lebih bagus sekali tuh. Iya. Boleh videonya ada juga, tapi juga disanakan lagi dengan siswanya itu dengan mengerjakan sendiri, prakteknya sendiri. Itu lebih bagus sekali itu. Ya kan Pak? Walaupun videonya ada ya tetap juga kayak gitu ya Pak Haji ya. Tapi nanti ininya saja untuk pengaturan waktunya seperti apa. Ya Pak Haji? Ya. Terima kasih kepada Pak Haji. Mungkin tutup share screen dulu Pak Haji. Baik Ibu, saya tutup. Ya.
Itulah presentasi atau ujian dari Pak Aji Alihuda, ujian kompre pada hari ini. Mudah-mudahan ujian pada hari ini memberi manfaat, juga supaya Amin, amin. mudah-mudahan juga lulus supaya Amin, Ibu. bisa Amin. mengikuti aksi selanjutnya, ya Pak Aji ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aji, pada Pak Terima Dr. kasih Bu Wahid. Rizky, terima kasih Pak Wahid, ilmunya sangat bermanfaat. Iya, sama-sama. Ya, Bu, kita stop screen dulu Bu Selvi. Bu Selvi? Halo, Ibu Selvi. Bu Selvi? Iya, Ibu. Lagi bengong. Recordnya ini dulu Ibu.